walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana ila akhirih. Wa qala alaihi salatu wassalam, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma, wa ay yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha an ya'uda ila al-kufr kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirин. Dari Bapak Camat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kepala Desa, Bapak Calon Kepala Desa, dari para kadus, para sesepuh, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, nini mami sanak bije, singkatnya hadirin yang berkesempatan hadir pada malam semangkinan niki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada malam ini nikmatnya tiada henti-henti sampai tiba tiang pelungguh sami, sehingga pada malam semangkinan niki kita semua bisa berkumpul di tempat yang teramat mulia ini dalam amal yang mulia. Salawat dan salam semoga selalu sampai kehadirat baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padanya mutiara dan cahaya kebaikan yang selalu bersinar menyinari hati setiap muslim yang mencintainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Maulid niki, peringatan Maulid seperti niki adalah sesuatu yang teramat bagus santer sing sholat. Saya nggak layak paman beliau Abu Lahab. Abu Lahab niki setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, sak paling merinjek baginda Rasul adalah Abu Lahab. Aran doang, gelar doang niki Abu Lahab. Abu Lahab. Lahab niki bahasa Arab artinya kobaran api. Kembali namun kebayang gelar Abu Lahab, penggedek lalu menjelap lalu membayakmu. Ini Abu Lahab ini. Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Yaran asli Abu Lahab. Lagu penggedek lalu. Dia punya tahu punya dengan teman muni paling meri. Dengan sholat tegawe misal muni paling gedak. Ya beng gelar niki Abdul Uzza niki menjadi Abu Lahab. Lagu hadirin yang makan Allah Subhanahu wa taala, sak paling demen dan lahir yang sak lahir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Lahab. Sampai Abu Lahab niki sik senang, sik cemoh. Abu Lahab menyembelih seekor unta kemudian dibagikan kepada penduduk Mekah saat itu. Sik cemoh niki hadirin. Si demen. Maka asbab itu, meskipun Abu Lahab itu mati dalam keadaan ingkar kepada Allah dan Rasulnya, meskipun Abu Lahab itu mati dalam keadaan tidak beriman kepada Rasulullah, tapi diceritakan setiap jelo Senin ini Abu Lahab ini dibebaskan daripada siksa kubur. Setiap jelo Senin, sengat lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pada hari Senin. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab saja yang sangat ingkar kepada baginda Rasul mati dalam keadaan kafir. Kekafirannya Abu Lahab lebih kafir daripada Fir'aun. Kembali dihadirin. Lamun Abu Lahab ini bangga mati dalam keadaan ingkar kepada baginda Nabi. Lamun Fir'aun ini, Fir'aun yang saya mati, Nabi munin Fir'aun, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Dan beriman Tuhan Musa, Tuhan Fir'aun. Lagu telah al-an wa qad asaita. Telah. Sesungguhnya engkau telah bermaksiat yang teramat banyak, maka terlambat. Milih beriman Fir'aun lagunya telah. Namun Abu Lahab ini bangga mati dalam keadaan
kafir. Lalu dakan marah niki hadirin, setiap jelo Senin terbebas dari api neraka. Sebab Nabi senang dengan kelahirannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau berembe marah tanah yang belum bosan. Mbit senang, mendik senang jadi di neraka acara sama ini. Roh, dia tahu borok. Unta marah Abu Lahab, mana-mana gorok mah. Manok di neraka lah nih apel, anggur macam subur nih. Insya Allah dengan hadirnya tiang penunggu sami berkorban, apalagi ibu-ibu doang lelah nih. Sak meriah meranyam kembali nih. Insya Allah menjadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab kita insya Allah mendapatkan syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala. Pada para Abu Jahal. Abu Jahal niki jahil, jahal, bodoh. Apakah bodoh Abu Jahal niki? Kembali nampun tebing gelar Abu Jahal, padahal nek Abu Jahal aran niki Abdul Uzza, Amr bin Hisam. Abu Jahal niki aran asli Amr bin Hisam. Kembali nampun tebing gelar Abu Jahal, padahal kepintar untuk arah. Pintar Abu Jahal niki. Tapi diberikan nama bapak yang bodoh oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mukembih. Padahal Abu Jahal niki hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala sak paling pertama datang bilang lemak di gede baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Jahal. Kembali namun datang yang kedua di baginda Rasul, ya Rasulullah, adakah ayat baru yang turun tadi malam? Yurin beketuan, arah. Namun kebetulan arah. Apunin ayat kebaran Abu Jahal ini. Si baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Munafalah adalah si Abu Jahal. Nggih, lagu tujuan Abu Jahal niki ampun apal ayat ampun beketuan di baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. MP2 celahan arah dik tahun salah be kekurangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sarap ini bogosip lah. Hadirin yang mulia, pada kaca dengan hadiri pengajian mah pengen tanding pengen konsep nanti tak salah ulin dia. Ya tujuan misalnya kita niki Arab pintek Abu Jahal. Atau sengaja lalu rengah dengan bercerita aib semua tahun jadi arek cerita lain. Nah ini contoh Abu Jahal. Ada sifat Abu Jahal dalam diri mereka. Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa taala dakan marah niki ketahuan niki baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tak nenek beriman niki Abu Jahal ketahuan doang niki hadirin lagu sempalah bahasa Nabi. Maka niki adalah sebagai pejabat, sebagai para sesepuh, sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh agama, para alim ulama, para tuan guru, sabar-sabar dengan cantik kerti, sabar-sabar dengan sapekeh. Timan 1000 kali terbarak masing-masing pengen. Nenek jelak lo pendak. Sa guru ngaji apa lagi? Sa jadi guru-guru ngaji ni. Dari anak buah laun misal ni kendek dididik ngerti. Dan ketahuan bela gondek misal ni hadir pendak arwah. Menuah jadi ngayahan jadi guru ngajian. Ngira kalau merantau bela lo proyek 8 temu kepeng ni misal ni hadir. Nah, nenek barat ni. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak akan senang menjadi umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul adalah sosok manusia yang teramat luar biasa. Oleh baru lahir doang niki hadirin, muncullah irhas yang menjadi tanda akan lahirnya manusia yang teramat luar biasa. Dalam kitab Fathul Bari jilid yang ke-6 yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, banyak juga dijelaskan dalam kitab Al-Barzanji. Dijelaskan dalam kitab Al-Barzanji ini, wa khamidatin niranul ma'budatu bil mamalikil farisiyah bi tulu'i badrihil muniri wa isyraqi muhayya. Kan terbaca ini. Temun cara marah yang ini bilang Jumat. Ini maksudnya ya. Bilang Jumat gitu. Nabi salah satu irhas menjadi ciri-ciri akan lahirnya manusia yang luar biasa ketika terakhirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah padamnya api yang disembah oleh
orang-orang Majusi penyembah api saat itu yang berkobar di negeri Persia, makin negeri Iran. Okay. Dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani jelaskan 1000 tahun tidak pernah padam api itu. 1000 tahun namanya tidak pernah padam api itu. Bahkan disembah oleh orang-orang sekitar itu. Lagu nyangkeun saat lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangsungkan perang api ini. Mau iya tertolong. Ribut serbu dengan termasuk di Mekah saat ini. Nah, perang Nabi Sa'ra Iran itu. Semua bercerita ketika terlahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang api ini. Mau iya tertolong anak-anak yang perlu dosa mangkin. Arang acara perang api ini. Okay? Berarti anak-anak tegore sebetulnya. Anak-anak lahir perang api ini. Ya sejarah namun sampai makin adat yang menunggu sami ke namun karena lahir pitu jeluk mau arah acara perang api. Nah, pada api kan. Namun bahasa dia hanya perang api ini ke pada api kan. Nah, ya sebab acara ini pada api lagu penuh dengan kita mangke. Di ketan sejarah, nah bid'ah anti hukum dinarak dengan pada api di zaman Nabi. Nah, lebih baik sejarah ini di mana baca kitab kan. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, ini sejarah pada api ini. Mu setelah pitu jelo mendegori sekarang. Nggih. Sebenarnya hadirin maka Allah Subhanahu wa taala entar sak kuris kana akekah niki mutube narang sak terbaik le anak tadi nggih. Dia ulang yang diulang niki bagi mereka yang berangkat umroh, berangkat haji. Ia tegawe ini edah di Mekah. Diceritakan ketika roh kita dimasukkan dulu ke dalam ruh itu dimasukkan dulu ke dalam tubuh Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Niki lamanya selama 7.000 tahun menurut perhitungan para malaikat. Mulero itu jeluk. Deh, setelah nero itu jeluk mempeduk pusat mulia mendegori dalam kitab Kifayatul Akhyar disebut dengan akekah niki. Dek naku bebek niki teparan akekah. Niki bulu atau rambut yang ada di atas kebun-kebun yang belum bersami niki yang disebut dengan akekah. Iya teparan arang akekah niki hadir. Nah, tawaf yang pun tawaf niki 7 kali. Mun sa'i niki bahasa Arab sa'aya sa'iru benar. Setelah anak itu hidup selama 7 hari, yang pun untuk pusat teguris terus. Setelah tawaf 7 kali, setelah sa'i 7 kali, yang pun tahallul. Angkat penuh jamaah haji menuju bahara terus. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sebuah mafhum hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berangkat umrah lillahi taala, berangkat haji lillahi taala, umrahnya, hajinya mabrur, maka dia akan pulang ke kampung halamannya seperti anak yang baru terlahir daripada ibundanya. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala. Niki sejarah niki sebab ampun anak tegur. Hadirin yang mulia, kembali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang bergandeng namanya dengan zat pemilik langit, pemilik bumi. Bingkai tahun tersebut kena la ilaha illallah, di situ ada Muhammadur Rasulullah. Mendengar la ilaha illallah doang muni, dinarak dia tidak yakin dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Ah, ini kejadian lengkapi mah. Dia lengkapi mah. Laulaka ya Muhammad, dalam sebuah hadis kursi. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, maka khalaqnas samawati wal ardh, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi. Terciptanya langit, terciptanya bumi, terciptanya tiang melulu sami disebabkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengkaji ini hadirin, 2 kalimat yang teramat agung, 2 kalimat yang teramat luar biasa. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niki dek tutup di masa umur Eropa tak bahas dek tutup di hati.
Tapi secara garis besarnya, kalau kita bagi, ini termasuk salah satu rahasia daripada kalimat yang teramat agung ini, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita bagi-bagi ini, la ilaha illallah ini kira 4 kata. La ilaha illallah 4. Apa itu marah? Calon kades. La ilaha illallah 4. Ketiban sempurna ini. Masih syarat lanjutan. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Telur 4 terbentuk itu. Maka dari sebab kalimat yang teramat agung ini, kalimat syahadat tauhid, syahadat Rasul ini, maka tercipta tepiak jelo sak pitu. Oleh Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pitu jelo. Tepiak 7 bertala langit, 7 bertala bumi. Pitu kerin dengan tawaf, pitu kerin dengan sa'i. Tiang pelunggur sami ini, kalau kita mengkaji ya dalam kitab-kitab, bahkan dalam ilmiahnya, secara ilmu biologinya saja, tiang pelunggur sami ini berlapis pitu oleh darah, daging, urat, darah dalam urat, tulang, sumsum, pitu. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari kalimat syahadat tauhid, syahadat Rasul. Bagi malik dikepir huruf la ilaha illallah huruf itu memiliki 12 huruf. Muhammadur Rasulullah huruf 12 huruf beda. Maka siapa saja yang betul-betul menjaga, membaca dengan bersumber dari hatinya yang terdalam, maka kalimat la ilaha illallah 12 huruf, siapa yang membacanya, maka Allah akan menjaganya selama 12 jam. Muhammadur Rasulullah juga 12 huruf. Siapa yang bacanya Muhammadur Rasulullah memiliki pasangan, maka dia akan dijaga 12 jam pada malamnya sebagai pasangan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tercipta 24 jam dalam sehari semalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbintang dan bersyukur, berbintang dan bangga jadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu makin hadirin penohan mengaku sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu lama tetap jadi umat baginda Rasul. Saya enggak peduli ciri-ciri, peduli sifat umat Rasulullah. Berbagai sifat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil ila akhir ayat. Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama mereka. Bagaimana sifat Rasulullah, bagaimana sifat pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap sifat kekafiran. Dengan teparan dengan kafir, apa dengan sembah berhala doang, teparan dengan kafir. Tapi ada rezeki penuh, lalu dia cukup-cukup kafir orang ini hadirin. Kafir nikmat, dunia terkena. Tebeng 1 juta, milik 2 juta, tebeng 1 miliar, milik 10 miliar. Dia cukup-cukup, tidak qanaah. Kafir dunia terkena. Kafir Nabi Allah, kafir nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau kufur akan nikmatku, maka sungguh kami akan memberikan azab yang terang pedih kepadamu. Disebut oleh Allah dengan sebutan kafir. Kafir orang ini kan. Jadi yang belum sami enggak ciparan dengan kafir dengan sasma berhala doang. Ndik hadirin. Termasuk kan enggak? Tapi kafir yang belum sami tidak sadari adalah kafir nikmat. Hadirin yang mulia, asyidda'u 'alal kuffar. Adapun orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang pengikut baginda Rasul, asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap sifat kekafiran. Dia akan menjauhi sejauh-jauhnya daripada sifat kekafiran. Ruhama bainahum, saling kangen. Beda pendapat, beda organisasi, lain kan sekolah, besiak gawe. Hadirin yang mulia, pun penuh kaca ini. Nenek marak tanah tiang penunggu sami. Malaikat doang ini berdebat di hadirin. Malaikat kamu ni mukarin sama rata dah tiang penunggu sami. Marak basen, bapak camat baru ni.
Ada lain pilihan ini gini. Saling ngolok pergawe, ini turun tir, ini pilih tir. Lah ni karena bodoh lain. Bisa ni hadir. Ini sama ni akhir saling beri. Mungkin pada saling teman ni hadir. Malaikat doang ini naik berdebat. Ketika salah seorang pendeta yang ingin bertaubat, ya, bukan salah seorang pendeta. Ada salah seorang ingin bertaubat. Mun Peter pendeta-pendeta rohib-rohib layak seniman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir niki orang-orang yang mengerti agama yang disebut tuan guru rohib pendeta arah niki. Setiap pendeta ditanya, wahai pendeta, bisakah dosa saya diampuni? Selepuk maksiat mah dong gawe. Penuh pendeta mati endah. Kira-kira bisa enggak dosa saya diampuni? Para pendeta itu mengatakan, oh penolong dosa, dia tahu. Maka mereka pun bunuh. Dia pun membunuh para pendeta itu. Sampai 100 pendeta dia telah bunuh. Sampai berakhir jadi suku sahabat hadir. Wahai sahabatku, saya ingin bertaubat. Lalu kalau dengan rahmatik, satu dengan rahmatik, kira-kira tahu terima taubat. Yunin berketua. Oh, lalu hidup Madinah, arah suku Nabi, arah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Peternya insyaallah tahu terima taubat. Mulai berangkat hadir. Si teman ya, tak ampuni dosa, lupajuk bekal sapono. Sekedar doang bekal saksi jauh. Di tengah jalan mun mati. Mun berdebat malaikat antara malaikat rokib dengan malaikat atid. Lah, ni kelengian doang isi cerita ni. Dan malaikat atid rokib umur. Entik solah nak pujian. Malaikat Malik dengan malaikat Ridwan masih betul. Lamun tiang tahu penulis malaikat Ridwan, mungkin tahu di malaikat Malik, neraka tahu dia aja. Berdebat sampai pun malaikat Jibril. Aku jak rasa mutik. Iyalah, arah ni ke. Aku jak perdebatan. Aku sih perdebatan ni apa ini tentang dengan saat ini mungkin tahu apakah surga atau neraka. Ondot dulu. Ukur ini. Maka diukurlah dari rumahnya orang yang meninggal ini sampai di tempat jasadnya itu dan di rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diukur nih hadirin, ternyata lebih dekat kepada rumahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya sehasta. Maka malaikat Jibril mengatakan, sungguh orang ini berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat, "Wa may yakhruju min baitihi" dalam surat An-Nisa, "muhajiran ila Allah wa rasulihi, tsumma yudrikuhul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, wa kana Allahu ghafurur rahim." Siapa yang keluar dari Rasulnya, lalu berdaik dengan Allah dan Rasulnya, keburuan juluan mati tidak hadir. Semua yudrikuhul maut, ruan mati tidak hadir. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka sungguh niatnya itu telah sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi sekali sifat para pengikut baginda Rasul adalah ruhama ubainahum, saling kangen, muknebe. Marah bahasa sabaru ni nggih. Lain pilihan nggih, lain organisasi, lain pendapat, musyawarah rapat misalnya gitu, lain masjid. Terlebih darah muda di para pajang-pajang dikit biasanya doang paling keras, paling ngotot, darah pajang muharram. Nggih. Mau sabar-sabar kan. Namun beda pendapat wajar nih, beda pendapat. Saya enggak penuh aja tiru nih hadirin. Saleh niki doang lain-lain sifat nih kan. Sekeras, harus dengan lembutan, sekali arah sedang bersindir, arah salamun di padat ngedit-ngedit. Penuh sifat nih hadirin. Arah sandi teman nasihat, sandi teman pengajian niki penuh nih hadirin. Penuh sifat, penuh watak, penuh macam jenis niki hadirin. Tapi itu semua memiliki hikmah. Antara kaca tembok niki lain sifat. Nenek kelah kaca nenek kuat, nenek turun dari masjid. Dia solat dulu masjid niki. Mulia sifat ni kaca nenek kuat kalau dulu solat dulu ni. Kau lebih solat dulu. Batu ngirit paling kuat kemudian pengitan batu. Lagi yang paling kuat coba dengan batu niki ada. Bani atas niki. Dek man gempa, masih gempa lek Mataram niki gerik pejulu. Kemudian batu
Timate pungkitan baru niki hadirin. Padahal baru niki sifat keras. Mau nidek dari sak keras dengan misal muntit teman di batu-batu sak keras. Mau nidek. Lemun dengan jihad paling baris terdepan niki dengan sak keras niki. Coba boyen dek. Salai pasen ngapiara niki. Acara 212 niki. Gara-gara Ahok lah. Nggih. Saya baris paling julu niki para preman. Yuni dengan preman-preman itu memang yang dikosbayang lemun agama. Kalau agama yang dihina, kalau Al-Quran dihina, ini macam-macam. Yuni preman itu. Hadirin makan Allah Subhanahu Wa Taala, ini hina dengan sak keras. Yang terakhir niki hadirin makan Allah Subhanahu Wa Taala, Ja'far As-Shadiq. Beliau pernah cicitnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah menasihati putranya, wahai putra, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala merahasiakan yang 3 dalam 3. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala rahasiakan keridhaannya dalam ketaatan. Maka janganlah engkau remehkan sekecil apapun bentuk ketaatan itu, karena bisa jadi di sana terdapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala merahasiakan murkanya dalam maksiat. Maka jangan engkau remehkan sekecil apapun bentuk maksiat itu, karena bisa jadi di sana terdapat murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala merahasiakan kekasihnya di antara hamba-hambanya. Maka janganlah engkau remehkan sehina apapun seorang hamba itu, karena bisa jadi mereka adalah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pernah tek sampean sebenarnya iki lagu pernah sak ngantok, pernah sak pendak, pernah sak kegiatan iki mungkin sak ampun. Nggih, lamun sak lebih, lamun sak tersinggung Nabi ya yang tiang sampaikan pada kesempatan ini, maka yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian hadirin sekalian niki atur tiang, semoga bermanfaat buat tiang sendiri dan kita semua pada umumnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.